warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kita diberikan utuh supaya paham akan belajar. Silakan Fazlan dibimbing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Birahmatika. Birahmatika. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Baik, akan saya absen dulu ya, supaya melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang disebutkan namanya silahkan ucapkan hadir, yang dan yang tidak ada silahkan sebutkan sebabnya mengapa tidak ada. Abdul Khalil, Abdul Sani, Abdul Mahfud, Ananda Alat, Andi Indrianto, Andi sakit di kamar atau di mana? Sakit apa? Sudah berobat? Mudah-mudahan teman kita diberikan kesembuhan. Ahmad Januar. Baik, sebelum kita memasuki materi baru, ya, ada baiknya kita akan membahas materi yang kemarin sudah kita bahas, ya. Kemarin sampai mana materinya? Virus. Oke, virus, ya. Coba saya mau mengetes kemampuan daya ingat kalian, ya. Siapa yang pertama kali ya menentukan virus ini? Pak. Baik, kamu siapa? Yang pertama kali makanya. Oke, jawabannya betul. Sekarang satu lagi, cuma nih masih ingat enggak? Ya, kemarin virus itu ada dua sisi, ya, ada negatif dan positif. Ya, tentunya semua itu pasti ada sisi negatif dan positifnya, begitu virus. Coba, ya. Kira-kira ya sisi positifnya apa sih dari virus itu? Saya Pak. Ya, silakan Bani. Sisi positif dari virus adalah vaksin. Vaksin. Kamu sudah vaksin? Sudah. Sudah. Apa kira-kira dampak dari vaksin itu apa? Dampak dari vaksin tersebut adalah menimbulkan kekebalan antibodi. Iya, betul sekali. Ya, kalian sangat baik ya ingatannya. Baik, ya sekarang kita memasuki materi baru, yaitu tentang Animalia invertebrata. Ada yang tahu apa itu Animalia invertebrata? Mungkin ya ini sudah pernah ya kita menjumpai di buku-buku atau tulisan-tulisan yang pernah kamu baca, ya. Animalia invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ya. Hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Contohnya apa? Kambing termasuk invertebrata tidak menurut kalian? Tidak ya, karena kambing punya tulang belakang. Kalau kerbau? Tidak. Kalau siput? Nah, ya siput ya. Siput adalah salah satu daripada hewan invertebrata. Jadi Animalia invertebrata itulah hewan ya yang tidak bertulang belakang, ya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang invertebrata, ya, saya mau membahas dulu tentang klasifikasi hewan. Kenapa? Supaya nanti ketika kita masuk lebih dalam, ya, ke dalam pembahasan ini invertebrata, kita bisa mudah memahami. Berbicara tentang klasifikasi hewan, di situ ada yang namanya struktur tubuh, ya. Struktur tubuh terbagi dua, ada simetri dan lapisan tubuh, ya. Nah, di sini simetri ada tiga, ada asimetri, radial, dan bilateral. Yang lapisan tubuh ada dua, ada diploblastik, triploblastik, ya. Apa itu asimetri, radial, bilateral? Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Langsung kita bahas.
Yang pertama adalah tentang simetri tubuh. Tadi yang sudah kita ketahui ada berapa? Ya. Ada 3. Yang pertama asimetri, ya. Gampangnya gini, asimetri itu apa? Asimetri itu berarti A itu artinya tidak ada, ya. Berarti asimetri itu adalah tidak bersimetri, ya. Tidak bersimetri ini ada pada, ya, porifera. Nah, porifera ini adalah salah satu nama daripada hewan invertebrata. Yang kedua radial. Apa itu radial? Ya, radial itu bentuknya bulat, ya, bulat. Oke, bulat atau tubuhnya melingkar. Ya, kata kuncinya kalau radial berarti bentuk bentuk tubuhnya itu bulat dan tubuh melingkar. Itu ada pada salah satunya adalah Echinodermata. Echinodermata. Ya, juga ada Coelenterata. Nah, ini adalah hewan invertebrata yang simetri tubuhnya radial. Maksudnya apa sih bulat? Radial itu? Jadi dia bentuknya begini. Jadi ketika dipotong dalam bentuk apapun pasti bentuknya akan sama. Ini misalnya nih hewan Echinodermata nih, ya. Kita potong-potong seperti ini pasti bentuknya sama. Atau kita potong lagi segini bentuknya sama. Nah, ini yang dimaksud daripada hewan invertebrata yang simetri tubuhnya radial. Selanjutnya adalah bilateral yang ketiga, ya. Apa yang dimaksud bilateral? Bilateral itu adalah artinya dua. Artinya dia memiliki dua simetri, gitu ya. Contohnya adalah pada arthropoda. Jadi dia itu maksudnya bilateral itu dua simetri, maksudnya gini. Kalau dipotong, ya, misalnya ini adalah hewan invertebrata yang bilateral, ya, arthropoda, cacing, ya. Kita potong nih begini. Nah, dia nanti menjadi sama rata. Ya, di sini punya mata, di sini juga ada matanya, di sini ada kupingnya, di sini ada telinganya, gitu ya. Selanjutnya, daripada klasifikasi hewan ada lapisan tubuh tadi yang sudah kita bahas juga. Terbagi dua, ada diploblastik dan diploblastik. Maksudnya apa? Diploblastik berarti itu kan dua, ya. Berarti lapisan tubuhnya dua. Triploblastik berarti itu kan tiga, ya. Berarti tiga lapisan tubuh. Nah, diploblastik ada dua, ya. Ada dalam dan luar. Ada endoderm dan exoderm. Kalau yang triploblastik berarti tiga, ya, endoderm dan exoderm. Dan satu lagi adalah mesoderm. Nah, tadi kan ada lapisan tubuh, ya. Ada dua, ya, diploblastik dan triploblastik. Di sini hewan triploblastik yang bagi lagi ada tiga. Ada aselomata, ada pseudoselomata, dan selomata. Maksudnya apa? Ya, aselomata, itu tadi kan tidak ada, ya. Tidak ada artinya. Kalau selomata artinya rongga. Berarti yang aselomata hewannya tidak memiliki rongga, ya. Jadi AAA itu tidak. Kalau yang pseudoselomata, ya, itu kalau kalau itu artinya samar. Nah, selomata rongga berarti rongganya samar. Yang ketiga selomata, berarti kalau selomata dia memiliki rongga sejati. Aselomata, ya, yang tidak memiliki rongga, ya, yang tidak memiliki rongga itu ada pada Platyhelminthes atau cacing pipih, ya. Ya. Kalau yang pseudo yang rongganya samar itu ada pada nematoda. Dan yang ketiga selomata, ya, itu ada pada Annelida, ya, sampai Echinodermata.
paling atas yang selomata. Atau nematoda nama lainnya adalah Nematelmintes. Saya review ulang ya. Tadi lapisan tubuh ya ada dua, ada diploblastik dan triploblastik. Kalau yang diploblastik berarti memiliki dua rongga ya atau dua lapisan tubuh. Itu ada dalam dan luar, ya, endoderm dan exoderm. Kemudian yang triploblastik dari namanya tri berarti ada tiga lapisan tubuh atau tiga rongga. Ya ada endoderm, mesoderm dan exoderm. Nah yang hewan triploblastik ada tiga, ada acelomata, dia adalah yang tidak memiliki rongga ya. Yaitu ada pada Platyhelminthes ya atau cacing pipi. Ya, cacing pipi itu tidak memiliki rongga. Yang kedua ada pseudo, ya pseudocelomata atau rongganya samar, yaitu ada pada nematoda atau nama lainnya Nematelmintes. Dan yang terakhir yang memiliki rongga sejati atau celomata, ya dia ada pada Annelida sampai Echinodermata. Jadi ke sana semuanya sampai spesies vertebrata ya, chordata itu ya dia memiliki rongga sejati. Ya, baik. Nah, bagaimana supaya kita mudah menghafal ya nama-nama hewan invertebrata? Ya di sini saya punya rumus triknya supaya kita mudah menghafal, yaitu tari poco pelatihnya bernama Anne, artis yang molek. Ya, tari poco pelatihnya bernama Anne, artis yang molek. Ya, di sini yang saya garis-garisin adalah nama-nama daripada invertebratanya. Jadi ini supaya kita bisa cepat ngapalnya nih. Apa sih hewan-hewan invertebrata apa saja gitu ya. Tinggal ingat aja, tari poco pelatihnya bernama Anne, artis yang molek ya. Sekarang kita kupas satu-satu. Maksudnya apa sih? Ya, ini tari ini untuk ini aja, untuk menghiasi aja ya. Pokoknya adalah Porifera, co-nya adalah Coelenterata. Pelatihnya aja itu adalah Platyhelminthes. Namanya adalah nematoda, Annenya adalah Annelida yang sudah pasti. Artisnya artnya aja yang ngambil itu Arthropoda. Yang mol itu adalah Mollusca sudah pasti. Ya, yang ECH ini ya adalah Echinodermata. Nah, ya nama ini juga saya urutkan sesuai dengan urutan dari yang paling sederhana ya, dari yang paling sederhana sampai yang kompleks ya. Dari sini yang paling sederhana sampai yang kompleks. Jadi dari Porifera ya sampai Echinodermata ya. Di sini kan Porifera adalah yang paling sederhana ya, sampai yang paling kompleks Echinodermata. Selain ya pengelompokan dari yang sederhana sampai yang kompleks ya, nama ini juga sudah saya tentukan sesuai ya dengan lapisan tubuhnya. Jadi kan tadi lapisan tubuh kan ada dua ya, ada diploblastik sama tripoblastik ya. Yang diploblastik itu yang ini, yang Porifera sama Coelenterata ya, dia diploblastik. Nah sesuaikan ini dari Platyhelminthes ya sampai Echinodermata, ini semuanya triploblastik. Tadi ya dari sisi lapisan tubuh. Sekarang dari ini jenisnya Acelomata, Celomata ya, atau Pseudocelomata juga ini sudah tersusun juga ya. Dari mulai ya di sini Platyhelminthes ya, dia adalah Acelomata yang tidak memiliki rongga. Kemudian yang nematoda ya, ini Pseudocelomata. Nah, dari Annelida sampai Echinodermata ya, ini adalah Celomata yang memiliki rongga, yang rongganya sejati. Ya, kalau ngomongin rongga ya, kalau yang diploblastik tidak, karena dia tidak dapat pembagian rongga ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Oh iya, silakan Pak Es. Kenapa? Contoh hewan peranian apa ya Pak yang kalau dipotong-potong bentuknya kita sama? Oh, maksudnya contoh hewannya apa gitu ya? Ya. Jadi contoh hewannya itu adalah bintang laut. Kamu tahu bintang laut? Tahu ya? Nah ini misalnya bintang laut nih. Ya tadi di awal sudah saya contohkan bahwasannya hewan yang
apa tadi yang simetri tubuhnya radial, dia kalau dipotong-potong menjadi jumlah yang sama. Ini bintang laut nih. Ketika dipotong-potong 1, 2, 3 kan betul tetap sama kan? Nah, ini bintang laut adalah salah satu yang memiliki simetri tubuh apa tadi? Radial. Gimana Pak Res? Jelas? Oke, makasih. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita semua sudah mengenal ya tentang filum ya, filum tadi khususnya dari Animalia invertebrata, yaitu ini ya mustridinya tadi tari poco, pelatihnya bernama Anne, artis yang molek ya, molek itu tadi ini ya kupasannya Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca dan Echinodermata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi dan reproduksi dari setiap film-film ini ya, hewan-hewan ini. Baik, ya kita lanjutkan ya ke dalam klasifikasi dan reproduksi film-film dalam invertebrata ya, sesuai yang tadi saya sudah bilang. Nah, di sini saya sudah meringkas ya supaya kita mudah mengingat dan menghafal tentang klasifikasi dan reproduksi dari setiap film invertebrata. Yang pertama tadi ya, coba sebelum kita bahas satu persatu, tadi kan sudah saya kasih rumus 3D-nya tuh ya. Coba sebutkan apa rumus 3D-nya, nama-nama hewan invertebrata atau film invertebrata ya, supaya kita mudah menghafal. Tadi apa rumus 3D-nya? Tari, cocok, pelatihnya bernama artis yang molek. Coba siapa yang bisa mengupas satu persatu? Ada? Oke, kamu Holil. Silakan. Tari poco, pore itu Porifera, namanya Coelenterata, pelanya Platyhelminthes, namanya tuh Nematoda, Annenya Annelida, artis yang diambil dari art artinya arthropoda ya. Yang molek itu Mollusca, S-nya Echinodermata. Oke, 100 Holil ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu tentang klasifikasi dan reproduksinya. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan oleh temannya adalah Porifera ya. Klasifikasinya ada 3, ada Calcarea, ada Hexa ya, Hexactinellida, juga ada Demospongia. Dan dia reproduksinya adalah seksual dan aseksual ya. Jadi ada yang seksual dan ada juga yang aseksual. Kemudian yang kedua yaitu Coelenterata ya. Klasifikasinya ada 3, ada Hydrozoa, ada Scyphozoa dan Anthozoa. Reproduksinya sama seperti Porifera, ada yang secara seksual dan ada juga yang secara aseksual ya. Yang ketiga yaitu Platyhelminthes ya. Klasifikasinya ada 3 juga. Yang pertama Turbellaria, yang kedua Trematoda, yang ketiga adalah Cestoda ya. Reproduksinya ya untuk Platyhelminthes yang 3 klasifikasi ini hanya menggunakan seksual ya, reproduksinya tidak seksual ya. Yang keempat ya, film yang keempat adalah Nematoda ya. Klasifikasinya ada 2, ada Adenopoera dan juga Skermentea ya. Ini reproduksinya hanya secara seksual ya untuk Nematoda. Selanjutnya yang kelima adalah Annelida ya. Annelida klasifikasinya ada 3, ada Polychaeta, Oligochaeta dan Hirudinea ya. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Yang keenam ada Arthropoda, klasifikasinya ada 4, ada Crustacea ya, Arak ya, Boidea, kemudian Myriapoda dan Insecta atau serangga ya. Reproduksinya hanya secara seksual, tidak aseksual. Yang ketujuh ada Mollusca ya. Mollusca yang memiliki 5 klasifikasi, ada ya Cephalopoda, Castropoda, Amphineura dan Scaphoropoda dan juga Palecypoda ya. Reproduksinya hanya secara seksual untuk yang Mollusca, tidak aseksual. Selanjutnya yang ke-8 ya adalah filum Echinodermata ya. Klasifikasinya ada 5, ada Rhinoidea, ada Asteroidea, Ophinuroidea, kemudian Homothuroidea dan Echinoidea ya. Ini klasifikasi Echinodermata.
Kemudian reproduksinya untuk Echinodermata dia secara seksual dan aseksual. Nah, itulah tadi tentang klasifikasi daripada filum-filum invertebrata dan reproduksinya. Ya, silahkan sekarang kamu tulis ya tentang klasifikasi dan reproduksi yang ada di buku tulis ini. Ya, silahkan ditulis. Nah, baik ya, hari ini kita telah mempelajari tentang Animalia invertebrata ya, tentang hewan yang tidak memiliki apa? Tulang belakang ya. Itulah tadi ya sudah kita bahas tentang klasifikasinya, juga tentang reproduksinya. Mudah-mudahan ya kita semua ya dapat memahami materi ini dengan mudah ya, dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat terlebih untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pesan saya untuk kalian ya, jangan pernah untuk malas membaca buku ya. Budayakan belajar di luar kelas ya, jangan hanya mengandalkan belajar dalam kelas ya. Lebih baik lagi materi yang belum diajarkan atau materi yang akan diajarkan di kelas itu kamu sudah tahu dulu berkat kamu rajin membaca ya. Karena rajin membaca ya adalah menambah ya banyak sekali wawasan kita gitu ya. Dimana teman kita belum tahu, kita sudah tahu duluan gitu ya. Jadi ta'allamu bil jiddi wal ijtihad ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.